Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik.
kasih jemaat Tuhan, Bapakku pintar.
Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa di tempat ini yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Ya, tidak ada yang Tuhan tidak sanggup. Amin. Jadi kita gak boleh takut, gak boleh gentar. Tetap semangat. Haleluya. Allah sanggup. Didengar telinga
Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan buat kami. Kami mau belajar untuk bisa mengampuni seperti yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tangan menyatakan kepada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sendiri yang telah memimpin kami untuk kami boleh datang di tempat ini dan beribadah kepadamu, memuji, menyembah kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan hamba-Mu ini berdoa kiranya urapi kami semua ya Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua, baik atas hamba-Mu dan atas kami semua yang mendengarkan kami bersama-sama diurapi oleh Tuhan. Buat firman-Mu ini sederhana dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pelayan Tuhan Sejati. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Saudara sekalian, Alkitab mencatat pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid di atas loteng Yerusalem. Kemudian Petrus berkhotbah dan akhirnya 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Maka gereja mula-mula mulai berkembang. Sejak itu pertambahan makin masif dari 3.000 menjadi 5.000 orang, menjadi puluhan ribu dan selanjutnya. Tetapi jumlah yang melayani masih terbatas, sehingga konsentrasi daripada para rasul ini yang seharusnya lebih mengedepankan penggalian firman, doa, mulai menjadi beralih kepada hal yang sifatnya teknis seperti memberi makan orang yang miskin dan sebagainya. Makanya mereka kemudian memilih 7 orang yang diangkat menjadi diaken. Diaken artinya pelayan Tuhan. Salah satu di antaranya yang terpilih adalah Stefanus. Stefanus itu artinya mahkota atau pemenang. Dan memang dia adalah seorang pemenang menghadapi begitu banyak tantangan. Yang menarik, Stefanus ini bukan rasul. Dia orang awam biasa. Tetapi dia rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya percaya bahwa pada hari ini pun Tuhan masih tetap mencari orang-orang yang mau dipakainya untuk melayani dia. Itulah orang yang cinta Tuhan, merasa kebaikan Tuhan, dan ingin membalas kasih Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan untuk kemuliaan namanya. Yesaya pernah mendengar panggilan Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Kiranya saudara juga mau berkata demikian. "Ini aku, utuslah aku Tuhan untuk melayani engkau." Jangan "ini aku, utuslah dia aja Tuhan, saya banyak urusan, dia pengangguran." Tentu bukan itu jawaban yang kita harus berikan. Roma 12 ayat 11 juga berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jadi kalau saudara merasa on fire, falling in love with Jesus, engkau sungguh mencintai dia, maka saudara harus mewujudkan di dalam pelayanan yang nyata bagi gerejanya. Nah saudara, yang menarik, Stefanus tidak melihat pekerjaan itu kecil atau besar.
Tugas yang diberikan kepada para diakon ini adalah melayani meja atau melayani pelayanan diakonia terhadap janda-janda miskin, saudara. Tetapi walaupun itu pelayanan yang tampaknya diremehkan oleh banyak orang, mereka melayani dengan giat dan setia karena mereka tahu bahwa Allah melihat motivasi hati yang terdalam. Tidak semua kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi mari kita menyambut pekerjaan yang tampaknya kecil dengan kasih yang besar. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Stefanus melihat bahwa pelayanan ini merupakan bukti kecintaannya kepada Tuhan dan kesempatan dia untuk bisa memuliakan Tuhan. Dalam gereja ada banyak pelayanan-pelayanan yang tersedia. Dan biarlah kita mau masuk di dalam jenis-jenis pelayanan itu sesuai dengan karunia dan talenta serta beban, passion yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan sekali saudara terlibat dalam pelayanan, jadilah orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya asal-asalan, tapi layani secara excellent. Dan saya yakin orang yang loyal, setia dengan pelayanan yang tampaknya kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara yang lebih besar. Karena Stefanus tampaknya melayani meja, pelayanan diakonia, melayani para janda, janda miskin, janda bawel lagi saudara. Tapi ketika dia setia, ayat 8 berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Mulanya pelayanan praktis, tapi Tuhan mengurapi dia dengan karunia mujizat sehingga dia dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemenang jiwa. Karena itu mari kita rindu melayani, bertanggung jawab dalam pelayanan, dan Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang baik. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa sifat dari seorang pelayan Tuhan sejati yang nampak dalam kehidupan Stefanus tapi juga harus nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, Stefanus itu seorang pelayan sejati karena dia punya karakter yang baik. Ayat 3 dikatakan bahwa diakon yang terpilih adalah orang yang harus terkenal baik di antara masyarakat. Seorang yang baik artinya punya buah-buah kehidupan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Punya sifat yang bisa diteladani. Saudara, siapa Anda itu lebih penting dari apa yang Anda kerjakan. Dalam Matius 7 ayat 22-23, Yesus pernah berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari sini kita harus melihat bahwa kerohanian seseorang tidak boleh dilihat dari sekedar kecakapannya, kemampuannya di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita lihat kalau ada orang bisa nyanyi bagus di gereja, waduh pasti dia rohani. Kalau dia bisa khotbah bagus, waduh pasti dia rohani. Padahal kerohanian tidak ditentukan dari karunia yang dimiliki seseorang, tapi dari buah roh. Apakah karakter seperti Kristus itu nyata dalam kehidupannya? Saya rasa salah satu ciptaan Tuhan yang karunianya paling luar biasa adalah Lucifer. Karena dia adalah pemimpin paduan suara sorga, memimpin para malaikat yang lain. Dia goyangkan tubuhnya, itu peralatan musik dengan suara yang begitu luar biasa, mulai bergemerincing. Soal leadership, dia bukan cuma mimpin orang, mimpin malaikat. Tetapi lihat, karunia yang luar biasa tidak disertai dengan karakter ilahi, menyebabkan Lucifer menjadi setan, musuh Allah yang paling utama. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kelihatannya ahli di dalam pelayanan, punya karunia-karunia yang hebat, tapi sifat kita tidak baik. Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Tapi mari kita menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, punya karakter ilahi. Yang kedua, saudara sekalian,
Seorang pelayan sejati itu harus seperti Stefanus yang penuh Roh Kudus. Ayat 3 mencatat hal itu. Yang dipilih adalah diaken yang penuh dengan roh. Nah, Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan mendapatkan kuasa. Power. Kuasa untuk apa? Yang pertama untuk hidup saleh, di mana kita menampilkan buah-buah roh, yaitu karakter yang baik. Berarti Roh Kudus itu bekerja ke dalam diri kita, membenahi kehidupan kita. Tetapi yang kedua, Roh Kudus juga bekerja keluar, memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa melayani banyak orang dengan karunia-karunia roh. Jadi buah roh bekerja ke dalam, karunia roh bekerja keluar. Dan ini dimungkinkan karena Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, saudara, Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ayat 8 mengatakan dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, pelayanan kita tidak terbatas. Tapi Roh Kudus di dalam kita itu akan membawa kita pada satu dimensi spiritual yang lebih dalam, lebih luas, tergantung daripada tuntunannya dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya melayani para janda, memberi makan orang susah, anak yatim piatu, tapi kemudian dia doa untuk orang sakit, orang sembuh. Dia mengadakan mujizat-mujizat. Saudara-saudara, saya dengar di Tiongkok terjadi banyak mujizat ketika orang-orang sederhana berdoa karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada orang kesurupan, nggak usah panggil pendeta, encim-encim aja yang sederhana bilang, setan keluar, keluar tuh setan. Ya mungkin setannya juga males, lawannya encim-encim. Aduh, dia bilang udahlah saya keluar aja. Nanti kalau saya berantem sama encim-encim, itu setan yang lebih gede bilang, ya kamu beraninya lawan encim-encim, udah keluar gitu saudara. Ya, sehingga mujizat terjadi bukan teriakan si encim itu, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh gagah manusia, tapi semua bisa dikerjakan oleh karena Rohku, kata Tuhan. Kita bisa lemah, terbatas, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Saya teringat saudara sekalian, satu kali saya masuk ke sebuah daerah di Kalimantan yang namanya Kuala Kapuas. Nah, saya terbang waktu itu, kemudian dari Banjarmasin, saya kemudian naik speedboat ke dalam, dan mungkin karena angin terlalu kencang, saya juga agak lapar, saudara. Saya masuk angin, dan begitu sampai di sana diberi minum. Dan waktu saya minum itu airnya dingin dan ternyata rupanya di daerah itu banyak airnya itu warnanya coklat. Air tanahnya kurang bersih. Waduh, saya diare saudara. Padahal malam itu mau KKR. Waduh, saya pikir gimana nih ya. Saya kemudian ngomong sama pendetanya lewat telepon, Pak lebih baik Bapak yang khotbah. Saya kok diare ya berkali-kali ke toilet. Dia bilang, waduh udah diumumkan KKR kesembuhan ilahi lagi. Wah Bapak mesti datang. Akhirnya saya bilang, doakan saya nanti pujiannya Bapak pimpin oleh siapa yang Bapak pilih. Saya akan muncul pas waktu khotbah dan setelah itu saya akan kembali lagi ke hotel ya. Dia bilang oke. Saudara, jadi saya mulai berkhotbah setelah puji-pujian selesai dan kemudian setelah saya berkhotbah, puji Tuhan pada waktu khotbah, saya tidak rasa sakit. Tapi setelah itu waktu mau mendoakan, aduh saya rasa perut saya bergejolak ini. Tapi saya cepat-cepat mulai undang siapa yang sakit. Saya mau doakan, saya doa tumpang tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setelah selesai saya langsung ke toilet dan kembali ke hotel. Badan menggigil, demam. Tapi untunglah besoknya setelah minum obat saya bisa lebih sehat. Tapi itu jadi pengalaman yang kurang baik buat saya, pengalaman buruk lah. Nah, beberapa waktu kemudian saya pelayanan di sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya. Dan setelah selesai, ada seorang ibu yang
mencari saya di ruangan hamba Tuhan. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya mau berterima kasih ya. Saya ketemu Bapak di Kuala Kapuas beberapa bulan yang lalu." Aduh, saya ingat pengalaman buruk tuh waktu saya diare. "Begini Pak, saya itu ada benjolan di leher. Lalu Bapak doakan saya, pegang itu benjolan, bilang sembuh." Nah, saya ini kemudian mulai merasa benjolan itu mulai lama makin kecil. Dan saya baru saja cek di Surabaya, ternyata benjolannya hilang. Saya sembuh sama sekali. Oh, saya juga kaget, saudara. Karena pada waktu itu saya sedang diare. Saya juga lupa ibu ini. Saya cepat-cepat aja berdoa menumpahkan tangan. Tetapi di dalam kelemahan kita, kuasa Roh Kudus kalau bekerja, dia bisa memakai kita yang terbatas untuk menjadi alat kemuliaannya. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu, tapi mengandalkan kuasa Roh Kudus? Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga, seorang pelayan Tuhan sejati harus punya iman dan hikmat. Itu yang dicatat di ayat 3 dan ayat 5. Stefanus adalah orang yang punya iman, tapi juga punya hikmat. Jadi hatinya beriman, tapi akal budinya ditandai dengan wisdom, hikmat yang berasal dari Tuhan. Pelayan Tuhan itu imannya mesti teguh. Jangan gampang tergoncang oleh berbagai tantangan dalam kehidupan. Di dalam pelayanan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan dengan demikian kita bisa mengatasi semua persoalan secara optimis. Allahku akan melakukan perkara besar melalui kehidupanku. Allahku sanggup menyelesaikan semua masalahku. Itu adalah keyakinan seorang hamba Tuhan. Saudara, pencobaan yang kita alami biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Nah, saudara ingat kisah 12 pengintai yang disuruh Musa melihat kondisi tanah Kanaan? 10 negatif, nggak punya iman. Waduh, musuhnya besar. Kita akan ditelan mereka sampai habis. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, musuhnya memang besar, tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Oh, betapa pentingnya kita punya iman yang teguh. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana saudara bisa memiliki iman yang teguh? Baca firman, baca firman, baca firman. Firman itu ketika masuk dalam hati, dalam pikiran kita, meneguhkan iman kita. Seorang penginjil dari Tiongkok beberapa waktu lalu ada di Jakarta dan ditanya oleh seorang hamba Tuhan dari Indonesia, apa resepnya sehingga kami dengar banyak kebangunan rohani terjadi di China? Dia jawab, oh karena kami suka baca Alkitab. Oh, orang di Indonesia juga rajin baca Alkitab. Lain, dia bilang. Coba kalau orang Indonesia baca Alkitabnya gimana? Kan dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab sebaliknya, dari kanan ke kiri. Percayalah kepada Tuhan, kepalanya goyang-goyang, geleng-geleng. Kalau kami tulisan Mandarin dari atas ke bawah. Percayalah kepada Tuhan. Maka mengangguk-angguk kepalanya. Iya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Makanya banyak mujizat yang terjadi. Karena itu saudara, teguhkanlah imanmu dengan banyak membaca firman. Dan kalau engkau baca firman, sikap hatimu yang mesti berubah. Jangan geleng-geleng kepala terus bilang mana mungkin, mustahil. Tapi ya Tuhan, saya percaya. Selain iman di hati, Stefanus juga punya hikmat yang berasal dari firman Tuhan juga. Dan ayat 10 dikatakan ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, berarti Stefanus adalah seorang apologet yang ulung, tidak terbantahkan. Ketika orang bertanya, dia bisa menjawab dengan tepat. Jadi dia bukan cuma bisa kasih makan orang lapar. Dia bukan cuma bisa nolong orang dengan praktis, tapi dia juga mengerti firman. Sehingga ketika ditanya, dia bisa menjawab apa pertanyaan itu. Saudara juga perlu mengisi hatimu dengan firman, sehingga ada hikmat Allah. Sehingga ketika orang tanya,
Allah Tritunggal itu maksudnya apa sih? Saudara bisa jelaskan. Allah itu esa, tetapi dia punya 3 pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Lalu saudara jelaskan dengan lebih rinci. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Masa ada manusia yang jadi Tuhan? Saudara bisa jelaskan. Nggak ada manusia yang jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi manusia. Itulah Yesus. Saudara jelaskan juga dengan rinci. Makanya kita perlu tahu firman, tahu kehendak Allah, jangan bodoh. Banyak belajar firman. Satu kali seorang pendeta datang ke kelas sekolah minggu mendadak karena dia ingin ngetes pengetahuan Alkitab anak-anak tersebut. Lalu dia tanya, anak-anak, Om Pendeta mau tanya ya, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Boleh yang tahu angkat tangan? Semua diem, saudara. Lalu pendeta bilang sama anak yang duduk paling belakang, ya kamu, siapa yang merobohkan temboknya? Anak itu gemeter, dia bilang, maaf Om, bukan saya Om, bukan saya. Bener Om, bukan saya. Pendeta kaget, saudara. Kenapa anak itu jawabannya demikian? Dia noleh sama guru sekolah minggunya. Dan guru sekolah minggu bilang, maafkan saya Pak Pendeta, tapi setahu saya memang anak itu anak baik. Jadi nggak mungkin dia merobohkan temboknya. Waduh, pendeta tambah kaget jawaban guru sekolah minggu. Kok seperti ini? Sore itu diadakan rapat majelis mendadak dan dia bilang, gimana ini? Masa saya tanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko, nggak ada yang tahu? Semua majelis terdiam, lalu tiba-tiba yang paling tua mengangkat tangan, dia bilang, Pak Pendeta, menurut pendapat saya, masalah tembok yang runtuh jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Kan di kas gereja kita masih ada uang, jadi tolong kasih tahu kepada saya, tembok bagian mana di gereja ini yang rubuh, besok saya panggil tukang dan kita akan perbaiki kembali. Waduh saudara, kalau orang di gereja pengetahuan Alkitabnya seperti model begini, bagaimana mereka bisa mengalami lawatan Tuhan? Makanya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan penuh iman tapi juga penuh hikmat. Yang keempat, Stefanus adalah pelayan Tuhan sejati karena dia adalah orang yang penuh pengampunan. Pasal 7 ayat 60 dikatakan sambil berlutut ia, Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara, Stefanus memberikan kesaksian. Tapi orang-orang Yahudi tidak percaya. Malah melontari dia dengan batu. Dan pada waktu dia dirajam batu, hampir mati, dia berkata, seperti Yesus, dia tidak mengutuki orang-orang itu. Tapi dia bilang, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, seorang pelayan itu harus punya hati yang mengampuni. Tidak suka dendam, kepahitan, tapi dia pemaaf. Kalau orang melukai hatinya, dia bisa memaafkan. Di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama, konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan yang jahat. Setan itu. Yang kedua, konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, tapi yang jahat juga dengan jahat. Tapi yang ketiga yang paling bagus, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, sikap hidup inilah yang kita harus miliki di dalam kehidupan. Seperti Presiden Lincoln dari Amerika Serikat. Pada waktu pemilihan dia ditentang oleh seorang jenderal bernama Edwin Stanton. Tetapi ternyata setelah terpilih jadi presiden, Stanton yang menentang dia diangkat menjadi menteri pertahanan. Malah saudara sekalian orang-orang bilang, waduh bahaya nih bisa kudeta. Tapi Lincoln berkata enggak, saya harus pilih dia yang terbaik. Dan akhirnya Stanton menjadi sahabat yang paling akrab daripada Lincoln. Bahkan ketika Lincoln mati, Stantonlah yang memberikan kata-kata sambutan yang terakhir. Saudara, kita bisa mengalahkan orang lain dengan perbuatan baik, dengan pengampunan yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang pelayan sejati harus punya ciri seperti Stefanus, yaitu penderitaan rela ditanggungnya. Ada 5 P yang kita telah pelajari dari Stefanus ini. Dan yang terakhir, penderitaan rela ditanggungnya. Pasal 7 ayat 58-59,
Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, kenapa Stefanus mengalami penderitaan sampai dirajam batu hingga mati? Bukan karena kejahatan, tapi karena Kristus. Kalau saudara nyolong lalu dilempari batu sama orang, itu bukan salib, itu karena dosamu. Tapi kalau kita hidup benar, berkenan kepada Dia, orang menganiaya kita, orang berbuat jahat kepada kita, maka itu adalah kemuliaan dari seorang murid Kristus, karena kita mengalami sengsara seperti guru kita. Dan lihat saudara sekalian, pada waktu orang-orang merajami Stefanus ini, pakaian mereka simpan, mereka titipkan kepada seorang muda bernama Saulus. Saulus seorang pembenci kekristenan. Tetapi justru karena peristiwa itu, karena Stefanus rela menderita, martir, mati syahid, itulah saya percaya salah satu hal yang membuat di hati Saulus itu tergetar, dan akhirnya dia bertobat terima Yesus. Karena dia lihat dengan mata kepala sendiri, ada orang yang rela menyerahkan nyawanya demi imannya kepada Kristus. Makanya Paulus juga pernah bilang dalam Filipi 3 ayat 10 setelah dia bertobat, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saulus juga setelah bertobat dari Paulus, akhirnya menderita, mengalami banyak tekanan, bahkan mati dipancung pada masa kekaisaran Nero memerintah. Yang melayani itu jangan cuma mau enak-enak saja, tapi harus rela berkorban. Korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, korban uang, disalah-salahin orang lagi. Tapi jangan marah, karena memang kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalib, kita belum disalib. Yesus diludahi sama prajurit-prajurit, kita kan belum diludahi. Tapi mari kita setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan yang abadi sampai selama-lamanya. Dan menarik sekali di Kisah Rasul 7 ayat 55, ketika Stefanus mau mati, dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri. Biasanya Alkitab mencatat setelah Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini simbolis ya, artinya dia telah selesai melakukan segala tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Tapi kenapa dikatakan bahwa Stefanus melihat Yesus berdiri? Saudara, ketika seseorang berdiri, itu adalah tugas seorang saksi. Zaman dulu orang kalau mau bersaksi, waktu memberikan kesaksiannya berdiri. Yesus menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Stefanus sampai akhir. Lalu ketika Yesus berdiri, itu berarti dia menerima kedatangan anaknya ke dalam hadiratnya dengan iman yang teguh walaupun dianiaya. Dan berdiri berarti Yesus menghargai. Saudara pernah lihat ada orang setelah menyampaikan speech yang begitu menggugah, orang kemudian berdiri semuanya, memberikan standing ovation, bertepuk tangan. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada Stefanus. Waktu Stefanus pulang ke rumah Bapa, Yesus tidak hanya duduk-duduk bilang, "Oh pulang ya, udah masuk." Tapi dia standing ovation, hebat, luar biasa, aku menghargai kamu. Saudara, bukankah hal yang paling kita rindukan ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti, Yesus akan berkata, "Well done, good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Terimalah kebahagiaan yang telah disediakan Bapa dari sejak dunia ini belum dijadikan." Biar hidup kita menyenangkan Tuhan, bukan mencari tepuk tangan manusia, tapi perkenanan Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Maukah saudara melayani? Jangan hanya menikmati firman, jangan hanya duduk-duduk saja. Layani Tuhan, layani sesama, libatkan diri saudara di dalam gereja, di dalam kelompok sel, melayani orang-orang yang membutuhkan di lingkunganmu.
Karena dengan demikian kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau saudara sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak sia-sia karena pahala abadi Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mari taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau jadi jemaat yang hanya terima berkat, dilayani, tapi kami mau menjadi seperti Yesus, melayani orang-orang lain. Engkau telah memberikan teladan pelayan sejati yang punya karakter yang baik ya Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, penuh iman dan hikmat, hatinya penuh dengan pengampunan dan rela menderita karena Kristus. Itu adalah keteladanan Stefanus dan biar itu juga ada di dalam hati kami. Jamah kami dalam nama Yesus supaya kami berhenti hidup bagi diri sendiri, tapi mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah hadir buku terbaru dari Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang berjudul Lebih Pahit atau Lebih Baik. Penolakan sejak kecil, diselingkuhi, ditipu, dirundung, dan sebagainya adalah peristiwa yang bisa menimbulkan luka hati dan menjadi kepahitan yang berakibat buruk. Dari buku kumpulan khotbah Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham ini akan membuat hidup serta karakter kita lebih baik atau better, bukannya jadi lebih pahit atau bitter. Buku ini dapat dibeli dengan memesan melalui nomor WA 0858 1591 8283 dengan harga Rp86.000 di luar ongkos kirim. Segera dapatkan, jangan sampai kehabisan. Halo Papa, Mama, dan adik-adik. Battle Kids mau adain lomba spesial kemerdekaan Indonesia pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di gereja dan akan dimulai pada pukul 9 pagi sampai selesai. Bagi adik-adik yang mau ikutan lomba, yuk segera daftar ke Kasusan atau ke guru sekolah minggu di gereja. Jangan sampai kelewatan ya, karena lombanya pasti seru banget dan juga ada hadiahnya loh. See you, Tuhan Yesus memberkati.
Ibu Bapa, sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.